لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah sehingga masih bisa berkumpul bermujalasah di tempat mulia dalam kegiatan mulia. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahimakumullah, setelah tadi kita selesai baca burdah, kita baca kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi amin. As-sadaqatu hijabun minan nar. Masih kelanjutan tentang syarafus sadaqah, kemuliaan sedekah. As-sadaqatu, adapun sedekah, hijabun itu bisa menjadi penghalang, minan nari, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, diceritakan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Qala, Adi berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sedang bersabda, kata Nabi, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Ittaqun nara, takutlah kalian semua kepada api neraka, walau bisyikki tamratin, meskipun dengan sebelah kurma atau separuh atau sebagian kurma. Maknanya kata ulama, ay ij'alu bainakum wa bainaha wiqayah, buatlah kalian antara kalian wa bainaha, dan antara neraka, wiqayatan, apa itu? Penghalang, penjaga, pembatas. Ai hijabat, artinya penghalang. Walau kana al-atqa'u bin tasadduqi bi syai'in qalilin jiddan, meskipun rasa takut itu kalian lakukan, kalian ekspresikan, atau kalian menjadikan sesuatu penghalang dari api neraka itu, bintasadduqi bi syai'in qalilin jiddan, dengan bersedekah meskipun dengan sesuatu yang sangat sedikit atau sangat kecil. Jadi hadirin para jamaah rahimakumullah, Allah Ta'ala itu menunjukkan rahmatnya kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, menunjukkan kasih sayangnya kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, itu diperbanyak macam-macam ibadah yang memudahkan kita masuk ke surganya Allah dan menjauhkan kita semua dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat itu turun, yang sering ini disampaikan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarallah, di situ Allah memulai kalimatnya pakai waw dan lam. Lam itu artinya sumpah, lamul qasam. Allah tuh seakan-akan berfirman begini, demi kemuliaanku, Tuhanmu akan memberikan sesuatu kepadamu, fatardo, kemudian kamu akan senang. Artinya Nabi itu disodorkan permintaan, Pak. Wahai Muhammad, engkau minta dan Allah akan memberi. Ketika diberi, maka engkau akan ridho, akan puas. Nah, Nabi disediakan begitu keistimewaan, kesempatan untuk meminta kepada Allah, dan permintaan itu akan dikabulkan dan membuat Nabi Muhammad itu senang. Nabi jawab, idan wallahi la arda, dalam tafsir yang lain, wallahi ma arda, wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Kata Nabi, oh kalau begitu,
Demi Allah, aku belum puas, aku belum senang, aku belum bahagia kalau ada satu daripada umatku yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu permintaan Nabi. Allah sudah berjanji kan, apa yang nak dipinta Nabi, Allah akan berikan dan Nabi akan puas. Maka permintaan itu pasti, Pak. Siapapun orangnya, kalau itu termasuk umat Nabi Muhammad SAW, pasti selamat dari neraka. Seandainya dia masuk neraka sekalipun, ia akan dikeluarkan. Artinya dia tidak selama-lamanya di neraka itu. Yang penting di aku menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kita berkumpul malam ini, duduk seperti ini kan, itu bagian daripada cara kita berusaha bagaimana nanti di akhirat bukan hanya kita mengaku sebagai umat Nabi, tapi Nabi juga mengaku kepada kita sebagai umatnya. Dan mudah-mudahan kita diakui sebagai pengikut dan umatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena Allah Ta'ala itu sudah menerima, di sisi lain Allah juga punya sifat adil, Pak. Ya adlu kan, Asmaul Husna itu al-adlu. Allah Ta'ala itu adil, Pak. Tak mungkin umat Nabi Muhammad, bukan tak mungkin, Allah Ta'ala itu sebenarnya bisa. Umat Nabi Muhammad ibaratnya langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa diperhitungkan amal, itu bisa, Pak. Cuman Allah itu udah punya sifat adil. Caranya bagaimana supaya umat Nabi Muhammad ini mudah masuk ke surga? Diberikanlah syariat-syariat, aturan-aturan yang memudahkan umat Nabi Muhammad itu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan urusan surga ini umat Nabi Muhammad. Kunci surganya sering saya sampaikan, kunci surganya diberitahu. Cara buka pintunya diberitahu. Cara menjauhi api neraka diberitahu. Lengkap. Pintu surganya miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Dan diberitahu. Tapi ingat, yang dimaksud kunci surga la ilaha illallah itu bukan ibaratnya, bukan hanya sekedar kita pandai dan bisa mengucapkan la ilaha illallah, tapi juga mengerti dan mengamalkan makna la ilaha illallah. Karena maknanya itu luas, Pak. Dari lafaz la ilaha illallah itu kalau kita kaji tauhid akan memunculkan sifat-sifat Allah, akan memunculkan asmaul husna dan lain semacamnya. Terus Nabi juga memberitahu amalan pembuka pintu surga. Setelah wudu baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Itu versi yang lengkap. Kalau Bapak tak bisa yang panjang, yang pendek, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ. Itu kalau dibaca habis wudu, futihat lahu abwabul jannatis samaniyah. Pintu surga yang 8 dibuka oleh Allah, dan orang tersebut dipersilakan masuk surga dari pintu yang mana saja. Kuncinya diberitahu, cara buka pintunya diberitahu. Nah, bukan hanya itu, Nabi juga memberitahu bagaimana agar selamat dari neraka itu. Karena ketika orang mau menuju surga itu, Pak, kan pasti melewati neraka. Sirat itu jisrun mamdudun ala dhahri jahannam. Jadi jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Jadi kalau jatuh dari jembatan itu, yang nyambut pertama kali orang itu adalah neraka jahanam. Jadi neraka jahanam di bawah, jembatan di atasnya. Semua orang lewat di situ. Cuma proses lewatnya berbeda-beda. Ada yang kalbarqil khatib, seperti kilat menyambar, sampai. Ada yang sekejap mata, seperti orang berkedip, menginjak dia di jembatan seperti orang berkedip sampai di surga. Ada yang sampainya seperti burung yang tercepat terbang, ada seperti kuda yang tercepat berlari, macam-macam. Ada yang pelan-pelan, satu kali langkah 70 tahun baru bisa melangkah lagi. Wah, itu lama sampainya itu.
Ketika melangkah dia, nak melangkah lagi tak nampak jembatan itu. Akhirnya ditunggu sama dia. Berapa tahun? 70 tahun. Nampak lagi, ada cahaya dari kakinya, nampak jembatan, melangkah dia. Ketika nak melangkah lagi, tak ada lagi. 70 tahun lagi. Berapa ribu tahun dia nak sampai ke surga itu. Lama prosesnya. Ada yang merangkak dan lain semacamnya. Tergantung amal dan tergantung bagaimana dia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan kita ini dapat bagian yang mulia, dapat bagian yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, caranya untuk menghindar dari neraka itu, kata Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kalian kepada neraka meskipun hanya dengan sebelah kurma. Artinya bersedekah meskipun sedikit. Jangan nunggu banyak baru sedekah. Karena ukuran nilai sedekah seperti penjelasan kemarin, bukan banyaknya tapi persennya. Bukan banyak nominalnya tapi berapa banyak persennya. Bapak punya kurma 2 butir, lalu 1 butirnya disedekahkan, berarti bapak sedang bersedekah separuh kurma, separuh persen, 50% sedekah bapak. Tetangganya punya kurma 4 butir, disedekahkan 1, ya tetap tinggi punya bapak karena nilai persennya berbeda. Maka itu agar kita dijauhkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedekah, Nabi itu urusan sedekah ini luar biasa luasnya pemahamannya. Dalam hadis yang lain Nabi nyebut begini, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perkara baik yang kita lakukan itu bernilai sedekah. Kan Nabi itu pernah didatangi orang-orang, Pak. Pernah didatangi orang-orang miskin, pernah didatangi orang-orang yang tidak mampu. Lalu mereka bilang begini, ya Rasulullah, dhahabal ujur, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Rasul, orang-orang kaya itu enak Nabi. Kenapa? Kata Nabi, kenapa enak? Orang kaya itu enak, dia amalnya banyak. Yusalluna kama nusalli. Mereka punya pahala sholat sama seperti kami sholat. Yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa juga seperti kami berpuasa. Cuma bedanya, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Kalahnya kami, kata sahabat ini, mereka bisa bersedekah wahai Nabi dengan harta mereka yang banyak, sedangkan kami tidak bisa. Artinya sahabat tuh pengen gak Pak punya pahala sedekah. Lalu Nabi terbangun dan bersabda, ala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Kata Nabi, bukankah Allah sudah menjadikan kepada kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Terkejut sahabat, kami tak punya apa-apa, tapi kok masih bisa bersedekah? Nabi bilang, inna bikulli tasbihatin shadaqah. Setiap kamu baca tasbih itu sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, wa kulli takbiratin shadaqah. Setiap kamu baca tahlil, baca takbir, itu sedekah. Wa kulli tahmidatin, setiap kamu baca tahmid alhamdulillah, itu sedekah. Tapi ingat kalimat sebelumnya Pak, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Artinya orang-orang yang tidak Allah berikan kelebihan harta, sedekahnya begitu. Kalau kita yang diberikan kelebihan harta oleh Allah, jangan sedekah begitu. Apa tidak sedekah dengan uangnya, dengan hartanya? Oh, sedekah itu bukan hanya uang, kata dia. Tasbih aja sedekah, baca tasbih sedekah, baca takbir sedekah. Dia punya uang, salah penggunaan hadisnya itu salah. Yang ini nih untuk yang tak punya harta. Kalau kita yang diberi kelebihan harta, ya sedekahnya bilmal, dengan harta. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bi malih. Yang punya harta sedekahlah dengan hartanya.
Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Yang mempunyai kekuatan tenaga, sedekah dengan kekuatan dan tenaganya. Luas makna sedekah itu luas. Dan nanti di akhirat dalam kitab Durratun Nasihin akan berebut masuk surga itu 4 orang. Ini yang sering diceritakan. Pertama, golongan asyuhada, orang mati syahid. Yang kedua, al-ulama, golongan ulama, orang alim. Yang ketiga, al-hujjat, orang-orang haji. Yang keempat, as-sakha, orang-orang dermawan. 4 orang ini berebut nak masuk surga. Karena berebut, akhirnya oleh malaikat Tuhan penjaga surga disidang, Pak. Ditanya orang mati syahid, hei orang mati syahid, kenapa kamu merasa berhak masuk surga pertama? Jawab orang yang mati syahid, wahai malaikat, kami ini mati di dalam berperang di dalam berperang untuk meninggikan agama Allah. Harta kami korbankan, sampai nyawa kami korbankan. Sedangkan mereka tidak mati di jalan berperang, tidak mati di dalam jalan Allah, tidak mati dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah. Lalu ditanya oleh malaikat, wahai orang yang mati syahid, kamu tahu kalau mati syahid itu punya kedudukan dan masuk surga itu dari siapa? Dari ulama. Berarti kalau begitu ulama ini adalah guru kamu, maka yang memberitahu kepada kamu pantas lebih dulu masuk surga daripada kamu. Akhirnya orang mati syahid ini, kelompok mati syahid mundur, Pak, karena ulama merasa, karena ulama ini dianggap sebagai orang yang memberitahu pantas lebih dulu masuk surga. Lalu yang orang haji gitu juga, wahai orang haji, kenapa kamu merasa lebih berhak masuk surga? Kami ini haji ke Baitullah, bukan hanya pakai tenaga, juga pakai harta, meninggalkan tanah air, meninggalkan keluarga. Kami korbankan semuanya untuk memenuhi undangan Allah. Tanya oleh malaikat, kamu tahu kalau orang haji punya kedudukan dan pahala yang besar itu dari siapa? Dari ulama. Berarti kalau begitu ulama adalah orang yang memberitahu kamu. Iya. Berarti yang pantas masuk lebih dulu adalah orang yang memberitahu kamu, bukan kamu. Mundur masuk surga si orang ahli haji ini. Yang ketiga, as-sakha, orang-orang dermawan. Itu juga ditanya oleh malaikat, wahai malaikat, wahai orang dermawan, kenapa engkau merasa berhak masuk surga pertama kali? Dijawab, karena saya ini adalah orang yang harta benda saya sedekahkan, saya infakkan, saya sedekahkan di jalan Allah. Lalu ditanya, kamu tahu bahwa orang bersedekah itu masuk surga dan punya kedudukan mulia itu dari siapa? Dari ulama. Oh, berarti ulama ini adalah orang yang memberitahu kamu. Oh iya, kamu tak pantas masuk surga mendahului ulama. Mundur yang 3. Akhirnya ulama dipersilahkan. Tapi ulama berkata kepada malaikat, wahai malaikat, yang layak masuk surga pertama kali ini bukan saya, bukan golongan kami, tapi ahlus sakhawah, orang-orang yang dermawan ini. Kalau bukan karena pertolongan mereka, kami tidak bisa menyebarkan ilmu, kami tidak bisa menyebarkan ilmunya Allah, tidak bisa menyebarkan pendidikan, tidak bisa mengamalkan ilmu. Sebab pertolongan dia dan bantuan dia, kami bisa jadi begini. Akhirnya atas restu dari ulama, as-sakhawah, ahli sedekah itu dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Maka penting jadi as-sakhawah itu, Pak, dermawan. Nabi Muhammad sifatnya bukan hanya as-sakha, tapi juga al-jud. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wad daraji, atfatayya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Judi itu, Pak, kalau bahasa Arabnya bagus, cuma kalau bahasa kita tak bagus. Orang kalau dikasih nama judi, siapa namanya? Judi. Nah, itu tanya dulu, bahasa Arab tuh bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia berarti taruhan kan begitu, judi, bertaruh. Tapi kalau bahasa Arab bagus. Jud dalam bahasa Arab itu adalah orang yang sangat dermawan. Rasulullah itu bukan hanya dermawan, tapi sangat dermawan.
Kalau Rasulullah punya uang 10.000, yang disedekahkan oleh Nabi itu lebih dari separuh. Ibaratnya 7.000 disedekahkan oleh Nabi, 3.000-nya dimakan oleh Nabi. Sedangkan orang dermawan itu, yang disebut orang dermawan itu, apa yang diberikan tak sampai separuh daripada harta yang dia miliki. Hari itu dia punya uang 100.000, lalu 20.000 atau 30.000-nya sebagian kecilnya disedekahkan, 60.000 atau 70.000-nya disimpan, maka itu disebut dermawan, as-sakho. Tapi kalau ada orang punya 100.000 pada hari itu, 60.000-nya atau 70.000-nya disedekahkan, 30.000-nya disimpan, nah itu ahlul jud. Itu di atasnya lagi, levelnya di atas. Maka kita tinggal tengok dermawan kita ini, kedermawanan ini levelnya ada di mana. Apa masih di bawah separuh atau sudah di atas separuh? Kalau sudah di atas separuh, berarti kita sudah meniru Nabi Muhammad SAW. Tapi paling tidak Pak, masuk golongan dermawan lah. Jangan sampai masuk golongan bakhil, golongan pelit. Al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang bakhil itu bisa jadi sebab jauh dari Allah, bisa jadi sebab jauh dari manusia, tak punya kawan, bisa jadi sebab jauh dari sorga, karena seharusnya dia dekat dengan sorga, dia tidak pergunakan untuk dekat kepada sorga. Yang paling takut qaribun minan nar, karena dengan kebakhilan itu tadi bisa menyebabkan dia dekat dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita takut. Itu keistimewaan sedekah. Kemudian as-sadaqatu tukaffiru dzunub mahma 'azumat. Sedekah itu as-sadaqatu, adapun sedekah tukaffiru dzunub. Tukaffiru dzunub itu beda dengan yughfaru dzunub atau tughfaru dzunub. Ghafara dengan kafara beda. Kalau tukaffiru dzunub maknanya adalah as-sadaqatu, adapun sedekah tukaffiru dzunub bisa menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa mahma 'azumat, sebesar apapun. Jadi bukan hanya diampuni dosanya oleh Allah, tapi dihapus dari catatan amalnya. Sedang kita ini kan ada catatan amalnya Pak, ada bukunya, ada suhufnya, suhuful a'mal, buku amal. Dari mulai kita balik itu masuk catatan di amal. Permulaan catatan itu kalau setiap harinya dimulai dari subuh sampai ditutup sampai asar. Nah, setelah asar itu buka lembaran lain. Itu setiap harinya begitu. Nah, suhuful a'mal. Pertanyaannya, pernahkah kita tahu isi dalam catatan amal itu? Ibarat kita rapor, kira-kira warna hitam tidak nilai kita semua. Rasanya kita manusia, ini nama manusia Pak, salah, benar itu kan biasa kita lakukan. Jadi warna itu warna-warni. Ya bisa hitam yang bagus. Kalau yang jelek sekali itu merah yang merah yang gelap. Ada yang merah, ada yang begini ibaratnya seperti itu. Nah, kalau orang bersedekah, Allah Ta'ala itu bisa berkehendak dosa dia yang besar itu Pak, sebab pahala sedekahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya diampuni, dihapus. Ya Allah, kalau dihapus itu Pak, nanti kita ini tak malu di akhirat. Ingat, nanti di akhirat itu semua kesalahan akan ditampakkan oleh Allah. Bapak punya kesalahan apa? Punya maksiat apa? Punya kesalahan apa dengan Allah yang kita sembunyikan? Barangkali sekarang orang tak tahu, tapi Allah kan tahu. Apa yang kita rahasiakan, kesalahan yang kita rahasiakan, yang kita lakukan di dunia, nanti tampak semua, kecuali yang ditutup oleh Allah, ditutup aibnya, dihapus dosanya. Ketika dibuka bukunya, tak nampak yang dosa-dosa itu. Nah, di antara penghapus dosa itu as-sadaqah. Itu mengambil hadisnya beliau Sayyid Muhammad ini mengutip
daripada hadis cerita yang terjadi di zaman Bani Israil. Ini agak panjang, saya ceritakan pendeknya aja. Di zaman Bani Israil itu ada pendeta rahib, ada pendeta beribadahnya itu biasanya Pak membangun sebuah tempat yang tinggi. Dia akan beribadah di tempat yang paling tinggi itu dan menjauh dari manusia. Si ahli ibadah ini, si pendeta ini, suatu saat karena dia mungkin merasa bosan nama manusia, udah 60 tahun dia itu tak pernah bergaul dengan manusia. 60 tahun ibadah, tak pernah berdosa, tak pernah bermaksiat kepada Allah, selalu menyendiri. Akhirnya dia pengen turunlah jalan-jalan ke kampung. Sebelum masuk perkampungan itu, dia ketemu perempuan, seorang wanita. Nah, dia tertarik dengan wanita itu. Sampai akhirnya karena tertarik Pak, ngobrol terus. Pokoknya asik, nyambung lah gitu, connect lah bahasa sekarang itu. Kayaknya si pendeta ini suka dengan perempuannya, perempuan pun suka. Ibarat cinta itu tak bertepuk sebelah tangan, nyambung. Akhirnya karena si pendeta ini memang tak punya rumah, diajaklah menginap di rumah si perempuan itu. Diajak ngobrol berdua, singkat cerita sampai terjadi yang namanya perzinahan. Dia menyesal, padahal dia udah 60 tahun tak pernah berdosa kepada Allah. Setelah turun ketemu orang, langsung dosa besar yang dia lakukan. Tak lama pulang dari tempat perempuan itu, dia diberi bekal 2 roti. Di tengah perjalanan, roti yang 2 itu, satunya dipinta, ada pengemis minta, diberilah satunya. Satunya dimakan oleh dia, satunya diberikan, disedekahkan. Setelah bersedekah itu, jelang berapa jam itu, artinya tak sampai jauh dari kejadian itu, meninggal. Ketika meninggal, ini terjadi di zaman Bani Israil. Ketika meninggal Pak, malaikat-malaikat pencatat amal itu menimbang amalnya. Ketika ditimbang amalnya, ibadah yang 60 tahun dan ditimbang dengan keburukan zina, perzinahan yang dia lakukan 1 kali, yang sebentar itu dia lakukan itu, ternyata lebih berat dosa zinanya yang sekali. 60 tahun dia ibadah tuh habis, jauh di bawahnya. Ketika ditimbang itu tak nimbang sekali, lebih berat yang satu. Tapi akhirnya lalu oleh malaikat itu ditimbanglah pahala sedekah yang 1 roti tadi, dikumpulkan dengan yang kebaikan yang 60 tahun. Ketika diletakkan pahala roti yang 1 itu, ternyata lebih berat daripada dosanya zina yang dia lakukan itu. Akhirnya dia diampuni dosanya oleh Allah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosanya oleh Allah, masuk dalam golongan orang-orang yang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, dengan ibadah itu, dengan dia nolong orang tadi, Allah itu sayang. Karena dia tak mungkin Pak, tak mungkin memberikan 1 roti itu kepada pengemis itu kecuali dalam hatinya ada rasa sayang. Dan Allah sudah janji menurut dalam hadis Nabi itu, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang penyayang itu disayang Allah. Akhirnya dia dapat rahmat Allah, dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara jalan untuk nebus dosa, menghapus dosa itu sedekah. Nah, maka niatnya seperti yang kemarin saya sampaikan, perbanyak niatnya. Tapi ingat, jangan sampai jadi orang yang tasahul fiddin. Apa tuh Pak tasahul fiddin itu? Mengentengkan atau meremehkan agama. Oh gampang, buat dosa ya. Nanti habis buat dosa sedekah kata dia. Buat dosa lah, habis buat dosa sedekah, habis buat dosa sedekah. Itu namanya kita memain-mainkan aturan agama. Tak boleh begitu. Artinya kalau kita terjerumus dalam sebuah kesalahan yang telah kita lakukan,
dan Allah masih memberikan kita untuk berbuat baik, lakukanlah sedekah untuk menebus kesalahan itu. Tapi bukan diniatkan nak mengerjakan, nak melakukan dosa ini, habis melakukan nak bersedekah, itu diniatkan. Allah tak bisa kita bohongi, Pak. Hati kita ini barangkali manusia tak tahu, tapi Allah itu tahu. Demikian yang bisa dihaturkan. Semoga barokah manfaat, semoga jadi ilmu yang mengantarkan kita ke surganya Allah, menjauhkan kita semua daripada api nerakanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.